Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Bahkan profesor sekelas Profesor Mahfud MD bahkan direndahkan, apalagi yang cuma kita-kita netizen biasa. Nah, di sini lagi dan lagi yaitu Gibran terkesan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi ya. Nah, di sini sangat lucu sekali. Seharusnya kan yaitu Gibran bisa membenahi lah caranya yaitu pada saat berdebat yang lalu. Kalau kita ketahui pada waktu lalu pada debat Cawapres yang pertama kali, di situ terlihat Gibran itu bahkan juga ya sering gimmick-gimmick dan bahkan juga ya terkesan mengeledek lah dari lawan debatnya, entah itu Profesor Mahfud MD dan bahkan juga Caimin. Nah, di sini seharusnya kan hal seperti itu tidak terjadi lagi ya, tetapi kali ini menurut saya lebih wow sekali, Padahal di sini ya debat Cawapres loh. Ini rebutan menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Seharusnya kan lebih elegan, caranya juga lebih smart dan lain sebagainya. Jadi di sini Gibran di sini menunjukkan karakter aslinya. Memang karakter aslinya seperti ini. Padahal kalau kita ketahui sih pengalaman dari Pak Mahfud MD dan juga Caimin menurut saya juga sangat berpengalaman sekali ya, apalagi di dunia perpolitikan. Jadi kalau menurut saya Gibran sampai ngeledek seperti ini menurut saya juga sangat lucu sekali ya, dan bahkan juga sentimen negatif terhadap Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi sekali gara-gara terkesan meledek dari Pak Mahfud MD. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli, gaya songong, sombong dan sengaja ingin merendahkan Prof Mahfud dari Gibran. Cara dan rendahan seperti ini tidak layak ditampilkan di debat Cawapres yang terhormat. Sangat lucu sekali, seperti ini videonya. Anda Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Padahal kalau kita mendengar pemaparan dari Pak Mahfud MD, menurut saya sudah menjawab pertanyaan dari Gibran Rakabuming Raka, yaitu mengenai greenflation. Yaitu Pak Mahfud MD menjawab dengan ekonomi hijau. Solusinya ya hal tersebut, ekonomi hijau. Jadi bagaimana caranya hal tersebut bisa dilakukan? Sudah menjawab, tetapi Gibran malah seolah-olah gimmick-gimmick. Pak Mahfud tidak menjawab pertanyaan dari Gibran. Menurut saya sangat lucu sekali di sini. Berarti Gibran di sini tidak bisa menjabarkan dari jawaban dari Pak Mahfud MD. Saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh. Kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Di sini sangat lucu, tetapi seolah-olah di situ Pak Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan dari Gibran. Sangat lucu sekali. Nah, yang kedua juga yang menurut saya seharusnya tidak perlu terjadi ya hal seperti ini. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. masih ada waktu, Bapak Gibran. aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Ya ampun, sampai segitunya ya. Entah seharusnya debat di sini memperdebatkan yaitu pertanyaan yang jelas, tetapi lagi-lagi gimmick seperti ini terjadi lagi. Seharusnya pertanyaan itu juga diperjelas supaya tidak hanya Profesor Mahfud MD melainkan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia itu bisa terjelaskan dengan apa pertanyaan dari Gibran Rakabuming Raka dan beserta jawabannya. Kalau di sini saja Gibran masih mengenakan istilah-istilah sulit, menurut saya masyarakat juga
akan tidak mengerti, yaitu tentang maksud pertanyaan dari Gibran dan juga jawaban. Jadi menurut saya Gibran seharusnya ya taat dengan peraturan dari KPU, yaitu menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut jika menggunakan istilah-istilah yang sulit. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi lah. Malah saling mengejek seperti ini sangat lucu sekali di sini. Dan menurut saya tidak perlu terjadi ya. Nah, dari situ pun yaitu yang sangat mengejutkan lagi, yaitu Gibran raih sentimen negatif tertinggi, dikritik karena ejek Mahfud. Bayangkan di sini Pak Mahfud sudah profesor, juga yang paling tua di debat di situ, tetapi diejek seperti ini. Kalau menurut saya sih, dari pengalaman pun Gibran kalah jauh sekali. Pak Mahfud itu sudah melakukan, bukan teori saja, bukan hanya sekedar teori. Pak Mahfud itu malah sudah berpengalaman. Jadi memang kalau istilah-istilah sulit itu setiap tahun itu memang selalu banyak istilah-istilah sulit. Jadi makanya istilah-istilah tersebut harus diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang gampang pula. Nah, di sini calon presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka paling banyak mendapat sentimen negatif dari netizen di antara para cawapres lainnya saat debat Pilpres keempat pada 21 Januari malam. Hal tersebut berdasarkan data analisis media sosial Drone Emprit. Menurut pantauan di X periode Minggu 21 Januari pukul 19 hingga 22, Drone Emprit menunjukkan Gibran mendapat sentimen negatif terbesar, yakni 60%, sementara sentimen positif 33% dan sentimen netral 7%. Ini menunjukkan adanya sentimen yang kurang menguntungkan atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Gibran Rakabuming di media sosial selama jangka waktu yang ditentukan. Nah, tetapi nggak masalah lah. Besok pasti akan ada survei yang menaikkan elektabilitas Gibran. Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi pada waktu lalu ya, ketika debat capres di situ ya, setelah debat dan bahkan Pak Prabowo Subianto juga tidak menjawab pertanyaan sama sekali kalau menurut saya, tetapi juga hasil survei tiba-tiba naik. Ya memang seperti itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto menurut saya juga tidak ngaruh ya. Pasti elektabilitas pasti akan naik. Di sini cawapres nomor urut 3 Mahfud meraih sentimen negatif kedua terbesar dengan 12%, jauh dibandingkan sentimen positif yang mencapai 79% dan 7% di sini netral. Nah, di sini bahkan juga cawapres nomor urut 3 meraih sentimen negatif kedua yaitu sebesar 12%. Sangat jauh sekali dengan Gibran yang memperoleh sentimen negatif yaitu sebesar 60%. Di sini kemudian cawapres nomor urut 1 Muhaimin menjadi sosok yang paling kecil meraih sentimen negatif, yakni hanya 6%. Ia mencatat sentimen positif terbesar dengan 80% dan 14% lainnya netral. Jadi di sini sentimen positif yaitu Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar ya saling kejar-kejaran, yaitu Pak Mahfud mendapatkan 79% dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 80%. Sedangkan Gibran di sini yaitu sentimen positifnya 33%. Di sini netizen loh yang menilai ya di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Ingin melihat debat sih, tapi males karena ada ponakan Paman Usman yang songong dan ngegas. Ya, di sini dari Daniel HT, berkali-kali dengan gaya arogan sok lebih pintar Gibran menyerang dan merendahkan personal cawapres Muhaimin dan Pak Mahfud MD. Dia yang begitu, se-Indonesia yang malu. Iya, kadang-kadang saya membayangkan di sini debat cawapres loh, memperebutkan orang nomor 2 di Indonesia, tetapi kok kayaknya seperti ini ya. Bahkan profesor sekelas Profesor Mahfud MD bahkan direndahkan, apalagi yang cuma kita-kita netizen biasa. Kurang lebih seperti itu kalau menurut saya ya. Di situ bahkan juga debatnya disorot oleh jutaan mata masyarakat Indonesia. Di sini yakin mau dipimpin sama tengil kayak gini. Setuju Pak, bener-bener akhlakless kayak gini nyalon jadi wapres. Gak bisa berkata-kata saya. Males gua ngomong ini, tapi ini pertama kalinya gua setuju sama Guntur Romli. Buzzer si GP hanya berjula tambah Yusuf dalam kolam Samsul. Ya seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, seperti apa menilainya di sini. Tapi menurut saya hal ini seharusnya tidak perlu terjadi ya. Apalagi juga dalam debat cawapres terakhir pula. Ya, itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.